Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal latihan PAT Fisika kelas 10. Nomor 30, sebuah bola kasti yang masanya 0,10 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dipukul, bola berubah arah dengan kecepatan 40 meter per second ke kiri. Jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,0001 second, maka besar impuls yang diberikan pemukul pada bola adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan ini, jadi ini adalah 0,1, ini nolnya bisa diabaikan, jadi di sini 0,1 kg. Kemudian ini kecepatannya adalah ke kanan, ini kecepatan awalnya, jadi di sini V1 sama dengan 20 meter per second. Kemudian ini kecepatan keduanya, jadi ini kecepatan pantulannya, jadi di sini adalah V2 sama dengan 40 meter per second. Di sini karena arahnya ke kiri, berarti di sini V2-nya adalah negatif, jadi di sini min 40 meter per second. Kemudian ini adalah selang waktunya, jadi di sini delta T sama dengan 0,0001 second. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah besar impuls, yaitu di sini adalah I sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini untuk mencari impuls ini kita menggunakan rumus impuls, yaitu I sama dengan M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi ini adalah rumus impuls. Jadi di sini sama dengan, ini masanya adalah 0,1, kemudian dikali dengan V2-nya adalah ini, jadi di sini min 40, kemudian dikurangi dengan V1-nya, yaitu ini 20. Jadi di sini sama dengan 0,1 dikali dengan min 40 dikurangi min 20, jadi ini dijumlahkan, jadi hasilnya adalah min 60. Jadi di sini sama dengan 0,1 dikali min 60, hasilnya adalah min 6. Jadi min 6 Newton second. Jadi ini adalah besar impulsnya. Di sini bisa dikatakan bahwa besar impulsnya adalah 6 Newton second. Jadi min-nya bisa dihilangkan karena min-nya ini menunjukkan arahnya. Jadi arahnya adalah kiri. Jadi ini besar impulsnya yaitu 6 Newton second. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 31, sebuah truk yang masanya 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Truk tersebut menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 2000 kg. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V1 sama dengan 36 km per jam. Di sini kita ubah ke meter per second, jadi di sini sama dengan 36 km, ini diubah ke meter, jadi 36.000 meter. Per, di sini adalah per jam, jadi per 1 jam, jadi 1 jam ini adalah 3600 second. Jadi ini 1 jam adalah 3600 second. Maka kita bagi 36.000 dibagi 3600, ini nolnya bisa dihilangkan, ini 2 nolnya hilang, jadi hasilnya adalah 10. Jadi 10 meter per second. Ini kecepatan awalnya. Kemudian kecepatan keduanya yaitu sama dengan, karena di sini adalah berhenti, maka kecepatan keduanya ini adalah 0. Kemudian ini adalah selang waktunya, jadi delta T sama dengan, di sini 0,1 detik, ini sama dengan 0,1 second. Jadi di sini 0,1 second. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya rata-ratanya, yaitu di sini adalah F. F-nya sama dengan berapa? Jadi di sini untuk mencari F ini bisa menggunakan rumus impuls. Jadi di sini impuls ini merupakan perubahan momentum. Jadi impuls ini adalah delta P. Kemudian di sini rumus impuls adalah F dikali dengan delta T sama dengan, kemudian di sini delta P ini adalah perubahan momentum. Di sini adalah M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi ini rumusnya. Di sini F-nya kita cari, jadi di sini F,
kemudian dikali dengan delta T-nya, yaitu ini, jadi 0,1 sama dengan ini masanya, yaitu ini, jadi di sini 2000, kemudian dikali dengan V2-nya, V2-nya adalah 0, kemudian dikurangi dengan V1-nya, jadi V1-nya adalah ini, jadi di sini min 10. Maka di sini 0,1 dikali F, jadi 0,1 F sama dengan 2000, ini dikali dengan min 10. Jadi di sini F sama dengan 2000 dikali min 10 adalah min 20.000. Jadi min 20.000, kemudian dibagi dengan 0,1. Jadi 0,1-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini hasilnya adalah min 20.000 dibagi dengan 0,1 adalah min 200.000. Jadi min 200.000 Newton. Jadi ini gayanya. Jadi di sini adalah negatif. Ini bisa dijadikan positif. Jadi di sini adalah F sama dengan 200.000. Jadi 200.000 arahnya adalah ke kiri. Jadi negatif ini menunjukkan arah, jadi arahnya adalah ke kiri. Jadi besarnya F adalah ini. Jadi jawabannya adalah yang D, 200.000 Newton. Kemudian nomor 32, dalam sebuah permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per second. Bila gaya tendangan 250 Newton, sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 second, maka massa bola adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatannya, jadi di sini adalah V sama dengan 50 meter per second. Kemudian di sini gayanya adalah ini, jadi di sini F sama dengan 250 Newton. Kemudian di sini adalah delta T-nya, di sini adalah selang waktunya, jadi di sini delta T sama dengan 0,3 second. Yang ditanyakan adalah massa bendanya, jadi di sini adalah M sama dengan berapa. Kemudian di sini untuk mencari M ini, kita menggunakan rumus impuls, jadi di sini adalah I sama dengan delta P. Jadi impuls ini adalah perubahan momentum. Rumus I-nya adalah F dikali dengan delta T, ini rumus impulsnya, sama dengan, kemudian perubahan momentum ini adalah M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi ini persamaannya. Di sini F-nya adalah 250, kemudian dikali dengan delta T-nya, yaitu ini, 0,3, sama dengan M-nya ini adalah masanya, ini yang dicari, kemudian dikali dengan V2. Jadi kita cari V2 dan V1-nya. Di sini, karena melakukan tendangan penalti, berarti kecepatan awalnya ini adalah 0. Jadi di sini V1-nya adalah 0, kemudian V2-nya adalah ini. Jadi ini adalah kecepatan keduanya. Maka di sini dalam kurung V2-nya adalah 50 dikurangi dengan V1-nya adalah 0. Maka di sini 250 dikali 0,3 hasilnya adalah 75 sama dengan M dikali dengan 50 dikurangi 0 adalah 50. Jadi M sama dengan 75 dibagi dengan 50. Jadi 50-nya dipindahkan ke bawah. Ini bisa disederhanakan, jadi ini bisa dibagi dengan 25, maka hasilnya di sini sama dengan 75 dibagi 25 adalah 3, per 50 dibagi 25 adalah 2. Jadi masanya di sini sama dengan 3 dibagi 2 adalah 1,5. Jadi 1,5 kg. Jadi ini masanya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 33, benda bermassa 0, kg jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul dengan kecepatan 10 meter per second adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 0,5 kg. Kemudian ini jatuh bebas, ketinggiannya adalah ini, jadi di sini adalah H sama dengan 80 meter. Kemudian di sini ini kecepatan keduanya, jadi di sini V2-nya sama dengan 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah besar impulsnya. Jadi di sini I sama dengan berapa? Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu.
Jadi bendanya dijatuhkan, kemudian ini misalnya lantainya. Jadi bendanya ini setelah jatuh ke lantai ini memantul, jadi memantul ke sini, ini dimisalkan di sini. Jadi pada saat memantul ini kecepatannya adalah 10. Jadi di sini kecepatannya adalah 10 meter per second. Jadi ini V2-nya. Kemudian V1-nya adalah di sini. Jadi di sini adalah V1-nya. Di sini kita cari V1-nya terlebih dahulu dengan menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi di sini adalah posisi 2-nya, karena posisi awalnya adalah di sini. Jadi ini posisi 1, ini posisi 2. Jadi di sini hukum kekalahan energi mekanik adalah EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik tambah energi potensial. Maka di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Jadi di sini energi kinetik pada posisi 1 di sini adalah 0 karena kecepatan awalnya adalah 0. Jadi di sini berjatuh bebas, jadi kecepatan awalnya adalah 0. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan ini EP1 adalah MGH1 sama dengan EK2-nya yaitu setengah MV2 kuadrat ditambah dengan energi potensial kedua atau energi potensial pada posisi 2 ini adalah 0. Jadi di sini ketinggiannya 0, maka energi potensialnya adalah 0. Jadi ini persamaannya. Kita masukkan angkanya. Di sini M-nya adalah 0,5 dikali dengan G-nya adalah percepatan gravitasi, yaitu nilainya 10. Kemudian dikali dengan H1-nya adalah ketinggian awalnya. Jadi ketinggiannya ada dari sini, yaitu ini. Jadi di sini 80 sama dengan setengah dikali dengan 0,5 dikali dengan V2 kuadrat. Jadi di sini 0,5 dikali 10 adalah 5, kemudian dikali 80 adalah 400. Maka di sini sama dengan ini setengah dikali 0,5 adalah 0,5 dibagi 2 dikali dengan V2 kuadrat. Jadi V2 kuadrat sama dengan, jadi 0,5 per 2-nya ini dipindah ke sini, jadi di sini 400 dikali dengan 2 per 0,5. Jadi 0,5 dipindah ke sini, jadi pecahannya dibalik, jadi 2 per 0,5. Jadi di sini sama dengan 400 dikali 200 adalah 800. Jadi 800 dibagi 0,5. Ini desimalnya bisa dihilangkan, jadi dikali dengan 10, maka di sini adalah 8000 per 5. Jadi ini dikali 10, 8000 per 5. Jadi V2 kuadrat sama dengan 8000 dibagi 5, hasilnya adalah 1600. Jadi ini V2 kuadratnya. Jadi di sini V2-nya yaitu V2 sama dengan, karena di sini adalah kuadrat, maka kebalikan kuadrat adalah akar. Jadi V2-nya adalah akar dari 1600. Jadi akar dari 1600 adalah 40. Jadi 40 meter per second. Ini V2-nya. Jadi V2-nya ini adalah pada saat posisi 2-nya. Maka V1-nya adalah di sini. Jadi V1-nya yaitu sama dengan min 40 meter per second karena arahnya adalah ke bawah. Jadi ke bawah ini adalah negatif. Kemudian V2-nya adalah ini. Jadi di sini V2-nya positif karena arahnya ke atas. Jadi V2-nya 10 meter per second. Maka di sini rumus impulsnya yaitu I sama dengan M dikali dengan V2 dikurangi V1. Kita masukkan angkanya. Di sini sama dengan M-nya adalah 0,5 dalam kurung V2-nya yaitu ini 10. Jadi di sini 10 min V1-nya adalah ini jadi min 40. Jadi di sini sama dengan 0,5 dikali dengan 10 dikurangi min 40, jadi min sama min jadi positif, maka 10 ditambah 40 hasilnya adalah 50. Jadi di sini sama dengan 0,5 dikali 50 adalah 25. Jadi impulsnya adalah 25 Newton second. Jadi ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah 25 Newton second yaitu E. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 34.
Sebuah bola bermasa 0,3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second menumbuk sebuah bola lain bermasa 0,2 kg yang mula-mula diam. Jika setelah tumpukan bola pertama diam, maka kecepatan bola kedua adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa benda 1, jadi di sini M1 sama dengan 0,3 kg. Kemudian kecepatannya, jadi ini kecepatan benda 1, jadi di sini V1 sama dengan 2 meter per second. Kemudian bola keduanya, jadi ini M2-nya, jadi M2 sama dengan 0,2 kg. Kemudian kecepatan benda 2-nya ini adalah 0 karena di sini adalah diam. Jadi di sini V2 sama dengan 0. Kemudian jika setelah tumpukan bola pertama diam, jadi setelah tumpukan bola pertamanya diam, maka di sini V1 aksen sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah kecepatan bola kedua setelah tumpukan. Jadi di sini adalah V2 aksen sama dengan berapa? Jadi ini yang dicari. Untuk menentukan V2 aksen ini, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi, hukum kekekalan momentum yaitu momentum sebelum tumpukan sama dengan momentum sesudah tumpukan. Jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2, ini momentum sebelum tumpukan, sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini momentum sesudah tumpukan. Kita masukkan angkanya. Di sini M1-nya adalah 0,3 dikali dengan V1-nya adalah 2 ditambah dengan M2-nya adalah 0,2 dikali dengan V2-nya di sini adalah 0, jadi ini 0 sama dengan M1-nya adalah 0,3 dikali dengan V1 aksennya ini adalah 0 karena setelah tumpukan adalah diam. Jadi di sini 0 ditambah dengan M2-nya adalah 0,2 kemudian dikali dengan V2 aksen. Jadi V2 aksen ini yang kita cari. Jadi di sini 0,3 dikali 2 adalah 0,6. Kemudian di sini 0,2 dikali 0 adalah 0. Ini bisa diabaikan. Jadi di sini sama dengan, kemudian 0,3 dikali 0 adalah 0. Jadi ini bisa diabaikan. Jadi di sini 0,2 dikali V2 aksen adalah 0,2 dikali V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan 0,6 dibagi dengan 0,2. Ini bisa dihilangkan desimalnya terlebih dahulu. Jadi di sini sama dengan ini dikali 10, jadi 6/2. Maka V2 aksen yaitu sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi 3 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 35. Sebuah peluru bermasa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan V pada sebuah balok yang bermasa 0,9 kg yang diikatkan pada sutas tali. Kemudian, peluru menancap pada balok dan naik setinggi 0,8 meter. Lihat gambar. Ini gambarnya. Tentukan nilai dari V. Di sini yang diketahuinya adalah massa pelurunya. Jadi di sini M1 sama dengan 100 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000, hasilnya adalah 0,1 kg. Kemudian, ini massa baloknya, jadi ini massa keduanya, jadi M2 sama dengan 0,9 kg. Kemudian di sini adalah ketinggiannya, jadi ketinggian balok dan peluru, karena pelurunya menancap di balok. Jadi di sini adalah H sama dengan 0,8 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari V, atau di sini adalah nilai V-nya. Jadi di sini V sama dengan berapa? Jadi di sini untuk menentukan nilai V ini kita bisa menggunakan rumus hukum kekekalan momentum, karena di sini momentum sebelum tumpukan ini sama dengan momentum setelah tumpukan. Jadi di sini adalah sebelum, kemudian di sini adalah sesudah. Ini momentumnya adalah sama. Jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini persamaan hukum kekekalan momentum. Di sini kita cari kecepatan sesudah ditembakkan ini. Jadi kecepatan pada saat
naik ke sini. Jadi di sini kita cari kecepatannya terlebih dahulu. Jadi sampai ketinggian maksimum ini kecepatannya adalah 0. Di sini kita cari kecepatan di sini dengan menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi di sini posisi satunya, kemudian di sini posisi 2-nya. Jadi hukum kekalahan energi mekanik adalah EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Di sini energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi di sini K1 ditambah dengan P1 sama dengan K2 ditambah dengan P2. Di sini K1-nya adalah di sini. Jadi ini kecepatannya ada, maka di sini adalah setengah mv1 kuadrat ditambah dengan energi potensial 1 adalah 0, karena di sini ketinggiannya adalah 0. Jadi di sini adalah 0 sama dengan K2-nya. Di sini K2-nya adalah 0 karena kecepatan pada ketinggian maksimum adalah 0. Jadi di sini 0 ditambah dengan mgh2. Jadi di sini persamaannya adalah setengah mv1 kuadrat sama dengan mgh2. Jadi m-nya ini bisa dicoret. Jadi di sini setengah v1 kuadrat sama dengan g-nya adalah percepatan gravitasi, nilainya ini adalah 10. Jadi 10 dikali dengan h2-nya. Jadi h2-nya adalah ini. Jadi di sini 0,8. Jadi v1 kuadrat sama dengan 10 dikali 0,8 adalah 8. Jadi dikali dengan ini 2-nya dipindah ke sini, jadi dikali 2. Maka di sini hasilnya adalah 8 kali 2 adalah 16. Jadi V1 sama dengan, karena ini kuadrat, kembalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi V1-nya adalah akar dari 16. Akar dari 16 yaitu 4. Jadi 4 meter per second. Jadi ini V1-nya, yaitu pada posisi 1. Jadi pada posisi 1 ini adalah kecepatan sesudah tumbukan. Jadi di sini adalah V aksen. Jadi V1 ini adalah V aksen, yaitu sama dengan 4 meter per second. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi di sini M1-nya adalah massa peluru. Jadi di sini 0,1 dikali dengan V1. Jadi V1 ini adalah ini. Jadi kita cari nilainya. Jadi ini ditambah dengan M2 dikali V2. Di sini V2-nya adalah kecepatan benda 2. Karena di sini benda 2-nya diam, maka di sini adalah 0. Jadi V2-nya ini 0 karena bendanya diam. Jadi di sini 0. Jadi ini persamaan sebelum tumbukan sama dengan di sini karena bendanya ini menyatu, jadi menyatu setelah tumbukan, maka di sini V1 dan V2-nya ini sama. Jadi di sini persamaannya adalah M1 ditambah dengan M2 dikali dengan V aksen. Jadi ini V aksennya. Jadi V aksennya ini adalah ini. Jadi kecepatan V1 aksen ini sama dengan kecepatan V2 aksen karena bendanya ini menyatu setelah tumbukan. Jadi di sini 0,1 V1, jadi 0,1 dikali V1 sama dengan dalam kurung M1-nya adalah 0,1 ditambah dengan M2-nya adalah 0,9 dikali dengan V aksen, nilainya yaitu ini, jadi dikali dengan 4. Jadi di sini 0,1 dikali V1 sama dengan 0,1 ditambah 0,9 adalah 1, jadi 1 dikali 4. Maka V1 sama dengan, jadi 1 dikali 4 adalah 4, jadi 4 dibagi dengan 0,1 dipindahkan ke bawah, jadi di sini 0,1. Jadi 4 dikali 0,1 yaitu sama dengan, ini desimalnya bisa dihilangkan terlebih dahulu, jadi dikali 10, jadi di sini 40 per 1. Maka V1-nya sama dengan 40, jadi 40 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B, 40 meter per second. Demikian pembahasan soal PAT fisika.